Oke, kembali lagi setelah kemarin kita membahas tentang sejarah filsafat yang cukup singkat ya, hanya sekitar waktu 10 menit. Dan kali ini kita akan membahas kenapa harus berfilsafat. Kenapa harus berfilsafat? Ini tulisan kenapa ini berfilsafat gitu ya. Kenapa harus berfilsafat? Yang pertama, karena ingin belajar hidup serius. Nah, ingin belajar hidup serius. Hidup serius yang gimana maksudnya? Hidup yang serius layaknya seorang filosof besar seperti Khalil Gibran, seperti Plato. Ya, gitulah. Hidup serius yang selalu bertanya. Bertanya tentang apa? Tentang sesuatu yang kita alami. Memangnya kita mengalami apa sih? Ya banyak fenomena-fenomena di sekeliling kita gitu kan. Ini juga termasuk yang dilakukan oleh para filosof terdahulu. Kalau filosof-filosof era zaman Islam itu Muslim, seperti era-era Ibnu Sina, ada Al-Farabi dari Muslim, itu kan banyak berbicara tentang ketuhanan. Meskipun banyak disiplin ilmu lain juga yang mereka kuasai. Artinya mereka mempertanyakan Tuhan, keimanan itu ya. Sehingga melahirkan banyak filsafat ketuhanan. Ada lahir juga nanti ada istilah sufisme yang dibawa Jalaluddin Rumi gitu kan. Semuanya berasal dari filsafat. Nah, misalnya seperti itu. Nah, mereka itu para filosof terdahulu mengalami rasa janggal terhadap sesuatu hal yang pernah ada, sesuatu jawaban yang pernah ada. Mereka ingin membuktikannya, mereka ingin menambah pengetahuan supaya tambah yakin dengan kebenaran yang telah ditemukan gitulah. Tapi kita nggak usah mikir yang seperti ilmuwan-ilmuwan ini, nanti kita pusing ya, karena bukan kelasnya gitu. Ini kapan-kapan kita bahas, tapi nggak sekarang juga. Yang penting ini dulu, yang pertama karena ingin hidup dengan serius, dengan mulai bertanya pertanyaan tentang sesuatu yang ada pada kita. Nah, apa saja yang sering kita alami? Misalkan kita mempertanyakan siapa aku gitu kan. Aku adalah manusia. Lalu kita tidak hanya sampai di sini. Maka kita cari manusia itu apa sih? Apa sih yang paling penting dari manusia? Apakah tubuh ini? Apakah jiwa ini gitu ya? Lalu apa itu tubuh? Apa itu jiwa? Kita mulai membahas terus ini sampai pada akhirnya bertemu dengan satu titik kebenaran. Ya, sampai pada akhirnya bertemu pada satu titik kebenaran. Ini misalnya kalau sedang berbicara tentang hidup yang lebih serius, karena kan kita jarang mempertanyakan siapa kita. Apakah aku adalah ini, aku adalah ini, aku adalah ini, tapi kan gak pernah berpikir sejauh itu. Yang kita tahu ya kita tinggal hidup, kalau ngantuk tidur, kalau
lapar makan, bahkan nggak lapar juga kadang makan karena pingin gitu ya. Tapi sebenarnya tidak cukup sampai di situ, karena sebagai seorang yang berfilsafat kita akan selalu mencoba mempertanyakan sesuatu hal apa yang kita alami. Bahkan ini baru di diri kita, itu saja sudah sangat rumit. Saya adalah manusia. Manusia itu apa yang paling penting dari manusia? Apakah tubuh? Apakah jiwa ini? Lalu apa itu jiwa? Apa itu tubuh? Gitu kan? Dan sampai pada akhirnya kita menemukan satu titik yang kita sebut dengan kebenaran. Lalu setelah kita melakukan semua perenungan ini, penalaran ini, ya, satu lagi, ini yang cara berpikir seperti ini kalau di dalam filsafat itu namanya radikal gitu. Kalau di dalam buku-buku sih gitu ya, radikal mengakar, mencari sesuatu unsur yang paling penting dari apa yang ada gitu. Ya yang ada itu manusia kalau dalam contoh ini. Jadi apa yang paling penting dari unsur apa yang ada pada manusia itu. Jadi kita mencari terus, mencari terus sampai pada satu titik yang kita sebut itu. Nah, dalam pencarian ini mungkin kita akan menemukan definisi sendiri. Manusia adalah apa? Manusia adalah apa? Mungkin manusia adalah apa? Manusia adalah apa? Lalu aku adalah siapa? Nah, gitu. Ini nanti kita lahirnya itu menjadi sebuah gagasan, bisa menjadi prinsip juga bisa. Tapi perlu diingat bahwa semua penalaran yang kita lakukan di sini itu hanya sejauh pengetahuan kita. Hanya sejauh pengetahuan kita. Saya ulangi, sejauh pengetahuan kita, apa yang kita ketahui. Sehingga kebenaran yang kita dapatkan di sini tidak akan pernah absolut, tidak pernah abadi. Karena seiring berjalannya waktu, kalau kita terus berpikir, terus berfilsafat, terus melakukan apapun, gagasan dan prinsip ini nanti juga akan berubah. Karena penalaran kita yang semakin canggih, pengetahuan kita yang semakin banyak, itu membuat ada pergeseran yang namanya prinsip atau gagasan itu ya. Itu kan seperti cerita Imam Ghazali yang dulu seorang filosof yang sangat luar biasa. Lalu dia mengarang kitab Al-Munqidh Minadh Dhalal. Di sana beliau menuliskan jembatan untuk masuk ke dunia sufi gitu kan. Dan akhirnya lahirlah kitab Ihya Ulumuddin gitu. Lalu di dalam dunia Islam artinya tidak ada kebenaran yang benar-benar absolut ketika kita memikirkan sesuatu, ketika kita belajar filsafat. Nah, sampai sini masih oke. Ya, inilah sebenarnya untuk berfilsafat. Intinya kita ingin hidup serius, mencoba mempertanyakan apa yang ada. Ya, mempertanyakan apa yang ada. Kita kritis saja, sesuatu yang ada coba kita pertanyakan. Dari mulai kita makan, dari mulai kita bernafas, dari kita apalah yang kita sukai, itu coba kita berpikir yang lebih dalam. Sehingga akan muncul definisi baru, muncul gagasan baru, muncul prinsip-prinsip baru. Tapi jangan pernah tertutup gitu. Jangan pernah menutup diri untuk menerima kebenaran-kebenaran yang lain, karena namanya manusia itu tetap terus berubah. Kan kita bisa lihat kalau di dalam buku-buku filsafat itu dicontohkan lebah itu membuat rumah ya dari dulu seperti itu, tapi coba lihat manusia desain rumah dari tahun 97 sampai 2021 hari ini, lihat kan
perubahan desain rumahnya berbeda-beda, dari gaya bicara mungkin, atau dari gaya bersosial itu kan berbeda. Mungkin prinsip yang dulu sudah tidak relevan lagi untuk hari ini, dan kita menemukan prinsip baru yang lebih relevan, dan itu harus melakukan perenungan, melakukan penalaran-penalaran sehingga muncul gagasan-gagasan baru. Ya, kira-kira seperti itu dulu. Untuk selanjutnya di video selanjutnya. Terima kasih.